tentang budaya positif di sekolah kepada Ibu Nina di Pasir. Mungkin biar semangat, boleh dikasih tepuk tangan nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Perkenalkan, saya Nina Handayani. Saya mengajar di SDN Margahayu 1. Saya juga sebagai calon guru penggerak. Guru penggerak ya, masih calon karena masih dalam rangkaian diklat ya. Diklat yang saya ikuti ada 3 modul. Ini baru modul pertama. Modul pertama selama 2 bulan saya harus mendefinisikan atau mensosialisasikan ya. Karena guru penggerak ini tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Jadi menggerakkan teman-teman, rekan sejawat gitu ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menyampaikan kembali di sekolahnya masing-masing. Sebetulnya cukup dengan sekolah sendiri. Hanya saya ingin berbagi juga di teman-teman KKG yang ada di gugus. Baik Bapak Ibu, mengenai budaya positif ini ya, budaya positif di sekolah. Kita langsung saja ya. Budaya kan sudah sering mendengar ya Bapak Ibu, kebudayaan Indonesia gitu, pasti berakarnya itu ke keanekaragaman ya. Cara hidup yang berkembang, kalau dalam cara hidup ya, yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang itu bisa negara, bisa dunia ya, bisa RT, RW gitu ya, bisa sekolah sebagai unit terkecil ya, budaya di sekolah gitu ya, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Makanya kita berharap budayanya itu positif ya, jadi saat diwariskan itu baik gitu ya, karena positif itu adalah menjalankan segala hal yang baik. Kemudian sekolah itu apa? Satu, tempat murid mencari ilmu, betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Tempat interaksi anak seumuran, kelas 1 dengan kelas 1 dalam satu kelas, itu maksud seumuran ya. Kemudian kelas 2 dan selanjutnya. Kemudian sekolah juga kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid, betul ya. Jadi ada aksi, ada reaksi ya di sini. Selanjutnya, ini apa yang anak biasa lakukan kalau misalnya istirahat, bermain, ya, ya seperti ini. Kemudian yang sebelah sana kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, definisi budaya positif pada hari ini ada 8 poin yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Baik Bapak Ibu, kita memperkaya kosakata saja ya. Ada huruf awal K dan U. Saya yang akan mulai. Saya akan menyebutkan satu kata. Saya akan menunjuk Bapak Ibu nama satu orang. Kemudian Bapak Ibu juga menyebutkan kata juga dengan awalan U ini. Ya, jadi jangan diambil ujungnya. Biasanya kumis, jadi dari mis itu tidak. Ini supaya lebih mudah dan itu aja lagi. Siap Bapak Ibu? Siap. Dan karena sudah ada kumis di sini, saya pakai kumis saja. Saya mulai dari saya ya. Kumis. Saya oper ke Bu Yani. Bucin. Apa sih? Betul. Bu Yani oper ke siapa? Bebas. Ayo. Dan ikut ya. Iya. Ayo. Udah. Kuning lempar. Kakak ke Pak Heri nih. Pak Heri. Buku. Kuku. Pede lempar. Ayo. Udah. Ayo Pak. Banyak terus. Kurus, lempar Pak. Lempar. Kudis. Lempar. Atau choice teori pilihan ya. Ini ditemukan oleh Dr. William Glasser bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi itu maksudnya
hayalan, bayangan gitu ya, sesuatu yang benar nggak sih gitu, guru itu bisa mengontrol murid gitu ya. Sedangkan pada kenyataannya memang kita begitu ya. Maksud mengontrol murid itu begini, anak-anak sudah mengerjakan PR belum? Belum bu, misalnya gitu. Kenapa nggak dikerjakan gitu ya? Kita tuh mengontrol, fungsi kita sebagai pengontrol ya. Padahal nanti bagaimana seharusnya itu gitu ya. Jika anak selalu dikontrol, apa hasilnya gitu. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga ya penguatan yang positif itu efektif gitu ya. Yang pertama teori kontrol, kemudian ada perubahan paradigma juga ya dalam kita bagaimana menghadapi anak, merangkul anak. Jika ada permasalahan, anak ada permasalahan sehari-hari pasti ada setiap hari ya. Apalagi kelas rendah, kelas 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian juga mengenai disiplin, nilai kebijakan, ini harusnya kebajikan universal yang mohon maaf salah ini. Teori motivasi ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, restitusi, ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu biasanya di sini membuat kesepakatan kelas, pernah membuat Bapak Ibu, yang di Selasa membuat kesepakatan kelas itu di awal tahun ajaran baru dibuat, disepakati ya, ditempel di dinding. Ini di kami ada di sebelah sana itu kesepakatan kelas. Tetapi di guru penggerak ini diperbaharui lagi dengan namanya keyakinan kelas ya, supaya lebih tajam ya, maksudnya supaya lebih tercapai gitu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Ada yang terakhir segitiga restitusi. Tapi nanti ada dampak-dampaknya juga ya, belum tentu bermanfaat juga untuk anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Maksudnya begini, misalnya anak terlambat datang, Bapak Ibu pernah muridnya ada yang terlambat datang ke sekolah ya. Kemudian kita, kenapa terlambat datang ke sekolah gitu ya? Sayanya tidurnya kemalaman bu, makanya jangan tidur kemalaman. Kitanya seolah menjustis gitu ya. Coba kamu tidak tidur kemalaman ya, coba kamu tidak main HP, itu seperti itu. Jadi anak itu seakan merasa bersalah ya. Kasihan dong orang tua kamu, itu hal-hal yang sudah biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu ya. Kasihan dong orang tua kamu ya, yang sudah ngasih kamu uang jajan apa dan sebagainya. Itu sehingga anak tuh ciut gitu ya, ciut sehingga merasa bersalah di sini ya. Jadi apakah benar ya posisi guru itu harus seperti itu? Jadi menurut Dr. William Glasser ini ilusi gitu ya, khayalan, ini belum tergambar gitu, belum benar ya hal seperti ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di dalam kelas itu siapa yang orang dewasa? Guru kan. Nah berarti posisi kita ya tidak ada hak gitu ya. Anak-anak ayo kerjakan buku halaman sekian sampai halaman sekian harus selesai ya dalam 10 menit. Nah itu sudah termasuk pemaksaan ya. Dan itu sudah umum, memang beberapa orang dulu ya termasuk saya pasti pernah melakukan hal seperti itu ya. Nah sekarang kita tahu ilmunya, nanti bagaimana kita cara memperbaiki ke depannya diri kita ya. Selanjutnya dari yang hal-hal tadi itu perlu ada perubahan paradigma kita ya ke arah yang lebih baik, budaya yang lebih positif lagi. Budaya apa sih di sekolah? Ya tadi itu ya, bagaimana kita merangkul anak, bagaimana kita memposisikan anak gitu ya. Dari yang kemarin kita membuat dia bersalah, kita menjustis gitu ya, harus ada perubahan paradigma seperti ini. Di antaranya realitanya kebutuhan kita itu sama. Kita memandang murid itu sama. Semua itu kalau udah kita ajarkan anak pasti bisa. Itu seolah-olah ya. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan itu berbeda. Setiap murid itu ada yang cepat menanggapi materi, ada yang sedang, ada yang lambat gitu ya. Jadi ada perubahan paradigma kita, pandangan kita. Ya ini mana kita di sekolah ya Bapak Ibu. Ya saya.
Kemudian lanjut teori motivasi itu ada hukuman, penghargaan, restitusi. Motivasi ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk dapat imbalan atau penghargaan. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dalam nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, saya bertanya, pernah menghukum anak? Ya, manusiawi ya, karena kita juga punya ego ya, punya emosi di bawah sadar seperti itu. Ya sabar-sabar meledak gitu ya, seperti itu. Misalnya, Bu, Pak, anak terlambat datang ke sekolah, Ibu atau Bapak memberi hukumannya seperti apa? Memungut sampah. Yang lain? Berdiri depan kelas, itu zamannya Bung Aji ya. Ada lagi zamannya Pak Cece. Ya, lanjut menyanyi itu ya. Apalagi nih yang anak-anak muda sekarang nih, guru-guru muda kalau menghukum kayak apa? Tidak menghukum, suruh duduk aja, enak ya. Sudah ada pesan aja. Nanti kita lihat ya konsekuensinya bagaimana ya. Hukuman atau penghargaan ya. Kemudian satu, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Kan ada hukuman, ada konsekuensi, berarti ada bedanya ya. Ada restitusi nanti ya. Restitusi adalah ini ya. Jadi anak tuh ada kesalahan, tapi nanti dia bisa memperbaiki kesalahannya, gitu ya. Bagaimana ya? Nah, selanjutnya, Diana dosen ya. Dia itu mengibaratkan hukuman itu identitas gagal. Anak tuh gagal, ya. Kalau dia mendapat hukuman itu identitas gagal. Kalau anak itu mendapat disiplinnya, konsekuensi atau restitusi, identitas anak itu sukses ya. Karena ada 3 tahap, berarti ketahuan kan levelnya ya, level hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mana yang lebih baik yang seharusnya kita lakukan terhadap anak yang melakukan kesalahan ya. Di sini saya ambil beberapa aja. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Seperti tadi Pak siapa yang menyuruh berkeliling anak? Pak Cece. Ya, anak itu terlambat sekolah. Suruh keliling lapangan 10 keliling ya Pak. Waduh, tuh ya. Anak itu tertinggal pelajaran apa? Ya. Nanti apakah anak ada rasa bagaimana gitu Pak sama gurunya? Pasti ada. Ya, nanti kita lihat selanjutnya di sini. Kalau dengan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kenapa sesuatu itu harus terjadi? Kalau konsekuensi kan jika titik-titik maka gitu ya. Jadi ada perjanjian dulu. Nah, jika besok-besok kamu terlambat, maka nanti guru begini. Nanti konsekuensinya kamu begini. Nah, itu konsekuensi. Lebih halus ya, lebih tidak menyakiti karena sudah ada perjanjian. Oh iya ya, coba saya nggak begitu kan sudah ada perjanjian gitu ya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti anak terdirinya itu saya terlambat gak ya? Gitu. Dia sudah punya pagar. Saya terlambat gak ya? Kalau saya terlambat akan bagaimana ya? Jadi udah tahu gitu ya. Nah dan jadinya tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, nanti ada segitiga restitusi di akhir materi kita cara penanganannya. Ini masih tentang hukuman. Saya ambil yang sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ada kan ya, anak-anak terlambat. Kenapa terlambat? Saya udah biasa Bu, cuek itu anaknya, masuk aja, ya nggak takut, nggak apa. Nah itu di situ tidak akan terjadi hukuman ya, gurunya juga udah gitu duluan ya. Ya udah kamu duduk. Nah ya itu di sini bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang mana tadi? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk anak yang ada konsekuensi dengan kita, jadi kita seperti terikat aturan gitu ya. Terikat aturan kita yang membuat dengan anak yang membuat supaya tidak terjadi. Kita sudah punya pagar. Jadi kita harus memonitoring anak terus ya, supaya dia tidak terlambat atau dia tidak mengerjakan PR gitu, atau dia tidak bisa presentasi di depan kelas gitu.
bahwa dari stimulus respon itu bergeser kepada teori kontrol, ya, dikontrol gitu. Kemudian saya pilih lagi satu lagi, saya bisa mengontrol orang lain, yang ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu coba telapak tangan kanan diangkat, dibayangkan di tangan kanan Bapak Ibu itu ada barang yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Ya, boleh apa saja. Berharga itu belum tentu barang mulia ya. Bisa mungkin anak ya, bisa mungkin harapan ya, bisa mungkin keinginan ya. Sehingga pada saat teman yang ada di samping itu tangannya ditutup di kepala, pada saat teman di pinggirnya memaksa untuk membuka, nah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan, contoh nih, Bu Ros sama Pak Cece. Bu Ros, minta dibuka tangan Pak Cece, apakah beliau akan memberikan kepada Bu Ros? Ayo teh, dibujuk teh, dibujuk. Ayo, oh kasih padang. Kasih padang. Kasih pribadi. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Pak Cece, kenapa tidak mau membuka telapak tangan itu dengan ada barang yang berharga di tangan Pak Cece? Karena bukan untuk diketahui secara pribadi, sangat berharga ya Pak ya. Tapi nanti ada dampak-dampaknya juga ya, belum tentu bermanfaat juga untuk anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Maksudnya begini, misalnya anak terlambat datang, Bapak Ibu pernah muridnya ada yang terlambat datang ke sekolah, ya. Kemudian kita, kenapa terlambat datang ke sekolah, gitu ya? Sayanya tidurnya kemalaman Bu, makanya jangan tidur kemalaman. Gitu. Kitanya seolah menjustis gitu ya. Coba kamu tidak tidur kemalaman ya, coba kamu tidak main HP, itu seperti itu. Jadi anak itu seakan merasa bersalah, ya. Kasihan dong orang tua kamu, itu hal-hal yang sudah biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu ya. Kasihan dong orang tua kamu ya, yang sudah ngasih kamu uang jajan, apa dan sebagainya. Itu sehingga anak itu ciut gitu ya, ciut sehingga merasa bersalah di sini ya. Jadi apakah benar ya posisi guru itu harus seperti itu? Jadi menurut Dr. William Glasser ini ilusi gitu ya, khayalan, ini belum tergambar gitu, belum benar ya harus seperti ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di dalam kelas itu siapa yang orang dewasa? Guru kan? Nah berarti posisi kita ya tidak ada hak gitu ya. Anak-anak ayo kerjakan buku halaman sekian sampai halaman sekian harus selesai ya dalam 10 menit. Nah itu sudah termasuk pemaksaan ya. Dan itu sudah umum, memang beberapa orang dulu yang termasuk saya pasti pernah melakukan hal seperti itu ya. Nah sekarang kita tahu ilmunya, nanti bagaimana kita cara memperbaiki ke depannya diri kita ya. Selanjutnya, dari yang hal-hal tadi itu perlu ada perubahan paradigma kita ya, ke arah yang lebih baik, budaya yang lebih positif lagi. Budaya apa sih di sekolah? Ya tadi itu ya, bagaimana kita merangkul anak, bagaimana kita memposisikan anak gitu ya. Dari yang kemarin kita membuat dia bersalah, kita menjustis gitu ya, harus ada perubahan paradigma seperti ini. Di antaranya realitanya kebutuhan kita itu sama. Kita memandang murid itu sama. Semua itu kalau udah kita ajarkan anak pasti bisa. Itu seolah-olah ya. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan itu berbeda. Setiap murid itu ada yang cepat menanggapi materi, ada yang sedang, ada yang lambat gitu ya. Jadi ada perubahan paradigma kita, pandangan kita bahwa dari stimulus respon itu bergeser kepada teori kontrol ya, dikontrol gitu. Kemudian saya pilih lagi satu lagi, saya bisa mengontrol orang lain yang ini.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu coba telapak tangan kanan diangkat, dibayangkan di tangan kanan Bapak Ibu itu ada barang yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Ya, boleh apa saja. Berharga itu belum tentu barang mulia ya. Bisa mungkin anak ya, bisa mungkin harapan ya, bisa mungkin keinginan ya. Sehingga pada saat teman yang ada di samping itu tangannya ditutup di kepala, pada saat teman di pinggirnya memaksa untuk membuka, nah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan, contoh nih, Bu Ros sama Pak Cece. Bu Ros, minta dibuka tangan Pak Cece, apakah beliau akan memberikan kepada Bu Ros? Ayo teh, dibujuk teh, dibujuk. Ayo, oh kasih padang. Kasih pribadi. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Pak Cece, kenapa tidak mau membuka telapak tangan itu dengan ada barang yang berharga di tangan Pak Cece? Karena bukan untuk diketahui, sudah pribadi, sangat berharga ya Pak ya. Ya. Teh penasaran teh? Penasaran ya? Ya, betul. Nah itu ya. Coba sekarang sebalikkan, Pak Cece minta membuka punya Bu Ros. Tentu sama ya, tentu sama. Ya ini baru kita di sekolah ya Bapak Ibu. Ya saya. Ya di memori biar cepat ya. Kemudian lanjut teori motivasi itu ada hukuman, penghargaan, restitusi. Motivasi ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk dapat imbalan atau penghargaan. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dalam nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, saya bertanya, pernah menghukum anak? Ya, manusiawi ya, karena kita juga punya ego ya, punya emosi di bawah sadar seperti itu. Ya sabar-sabar meledak gitu ya, seperti itu. Misalnya, Bu, Pak, anak terlambat datang ke sekolah, ibu atau bapak memberi hukumannya seperti apa? Memungut sampah. Yang lain? Berdiri depan kelas, itu zamannya pengaji ya. Ada lagi zamannya Pak Cece. Ya, lanjut menyanyi itu ya. Apalagi nih yang anak-anak muda sekarang nih, guru-guru muda kalau menghukum kayak apa? Tidak menghukum, suruh duduk aja, enak ya. Sudah ada pesan duduk aja. Nanti kita lihat ya konsekuensinya bagaimana ya. Hukuman atau penghargaan ya. Kemudian satu, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Kan ada hukuman, ada konsekuensi, berarti ada bedanya ya. Ada restitusi nanti ya. Restitusi adalah ini ya. Jadi anak tuh ada kesalahan, tapi nanti dia bisa memperbaiki kesalahannya gitu ya. Bagaimana ya. Selanjutnya Diana dosen ya, dia itu mengibaratkan hukuman itu identitas gagal, anak itu gagal ya. Kalau dia mendapat hukuman itu identitas gagal. Kalau anak itu mendapat disiplinnya, konsekuensi atau restitusi, identitas anak itu sukses ya. Karena ada 3 tahap, berarti ketahuan kan levelnya ya, level hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mana yang lebih baik yang seharusnya kita lakukan terhadap anak yang melakukan kesalahan ya. Di sini saya ambil beberapa aja. Yang pertama, sesuatu
sesuatu yang menyakitkan terjadi. Seperti tadi Pak siapa yang menyuruh berkeliling anak? Pak Cece. Ya, anak itu terlambat sekolah. Suruh keliling lapangan 10 keliling ya Pak. Waduh, tuh ya, anak itu tertinggal pelajaran nggak Pak? Ya, nanti apakah anak ada rasa bagaimana gitu Pak sama gurunya? Pasti ada, ya. Nanti kita lihat selanjutnya di sini. Kalau dengan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kenapa sesuatu itu harus terjadi? Kalau konsekuensi kan jika titik-titik maka gitu ya. Jadi ada perjanjian dulu. Nah, jika besok-besok kamu terlambat, maka nanti guru begini. Nanti konsekuensinya kamu begini. Nah, itu konsekuensi. Lebih halus ya, lebih tidak menyakiti karena sudah ada perjanjian. Oh iya ya, coba saya nggak begitu kan sudah ada perjanjian gitu ya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti anak terdirinya itu saya terlambat gak ya? Gitu. Dia sudah punya pagar. Saya terlambat gak ya? Kalau saya terlambat akan bagaimana ya? Jadi udah tahu gitu ya. Nah dan jadinya tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, nanti ada segitiga restitusi di akhir materi kita cara penanganannya. Ini masih tentang hukuman. Saya ambil yang sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ada kan ya anak-anak terlambat. Kenapa terlambat? Saya udah biasa Bu, cuek itu anaknya masuk aja, ya nggak takut nggak apa. Nah itu di situ tidak akan terjadi hukuman ya, gurunya juga udah gitu duluan ya. Ya udah kamu duduk. Nah ya itu di sini bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang mana tadi? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk anak yang ada konsekuensi dengan kita, jadi kita seperti terikat aturan gitu ya, terikat aturan kita yang membuat dengan anak yang membuat supaya tidak terjadi. Kita sudah punya pagar, jadi kita harus memonitoring anak terus ya, supaya dia tidak terlambat atau dia tidak mengerjakan PR gitu, atau dia tidak bisa presentasi di depan kelas gitu. Kemudian yang untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini udah lebih baik lagi nggak Bapak Ibu? Dari kata-katanya saja sudah terlihat ya. Apalagi kalau kita laksanakan tahapan ini dengan kesadaran kita sebagai guru tadi yang ingin mengadakan perubahan paradigma ya, dari stimulus respon kepada teori kontrol ya, seperti ini. Selanjutnya untuk kita ambil kata-katanya ya, kalau hukuman nih, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas ya kamu, itu udah dari verbal, udah dari mimik kita itu ya, udah pasti ya timbul sakit ya ke anak itu, menyakitkan ya hukuman itu. Awas ya kamu ya, mungkin di antara Bapak Ibu atau saya sendiri pernah gitu ya melakukan hal seperti ini karena kita kesel misalnya, ini seminggu dia 3 kali terlambat gitu ya, tanpa kita mencari tahu apa permasalahan dia tuh ya. Kalau sampai setiap minggu 3 kali berarti kan continue ya, berarti ada sesuatu kan. Dan seharusnya kita tidak harus mengambil hukuman. Awas ya kalau kamu lakukan lagi, awas ya kamu, tapi awas nggak naik kelas tuh, awas nilai jelek gitu ya. Ini diri saya seperti itu pernah. Kalau konsekuensi bagaimana? Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan gitu ya. Kan kemarin saya katakan kamu jangan terlambat lagi gitu. Itu udah ada dialog yang lebih enak ya kalau konsekuensi. Kalau untuk restitusi, nah apakah hal ini yang sesungguhnya kamu inginkan? Apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Jika anaknya juga ada rasa bagaimana gitu ya gitu. Ya nggak mau sih Bu, saya nggak mau terlambat. Pasti anak jawabnya juga pelan gitu ya, datang gitu. Terus kenapa? Jadi restitusi itu lebih merangkul ya kitanya, dan ujung-ujungnya kita harus mencari akar masalahnya apa. Apakah saat itu? Tentu tidak ya Bapak Ibu, mencari waktu luang untuk betul-betul menyelesaikan masalah anak tersebut supaya apa nih dan bagaimana kelanjutannya ya, supaya tidak terulang kembali. Bapak Ibu, saya ambil salah 1-2 aja ya.
Selanjutnya, ini ada beberapa soal apakah hukuman atau konsekuensi ya. Bu Ros, baca nomor 1 dan dijawab. Mencatat suatu kali di dalam kalimat saya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi atau terlambat ke sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman. Betul, lanjut. Saya tidak membetulkan ya. Lanjut, nomor 2, Bu Rati. Kali berdiri ini lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Nomor 3, Pak Eri. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis hukuman. Hukuman, ada yang berpikiran lain? Konsekuensi. Nah, baik, nanti kita lihat ya. Nomor 4, Bu Desi. Boleh. Pakai kacamata ini masih muda. Boleh diminta untuk up 15 kali kan? Ya. Kita lanjut. Siapa yang 4, Nak? Selanjutnya. Menggantikan kertas beda teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya, betul Bapak Ibu. Ini tulisannya di sini bisa dibuka ya? Enggak bisa. Ya. Baik, yang tadi itu kembalikan ya. Nah, mencatat 100 kali itu tentu hukuman karena sifatnya menyakiti ya. Gitu. Kemudian lari itu juga hukuman, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu konsekuensi ya. Gurunya sudah pastilah kita di kelas seperti meja ini gitu ya, ada konsekuensi antara kita dan murid diminta pusat hukuman juga ya. Mengganti kertas tugas teman konsekuensi. Yang selanjutnya Bapak Ibu saya kira dengan menjawab yang itu aja sudah paham kan ya sekarang ya, bisa membedakan sedikit-sedikit walaupun pertemuan kita baru beberapa nanti saja ya. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu suka memberi penghargaan nggak kepada anak misalnya. Kemudian yang untuk restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini udah lebih baik lagi nggak Bapak Ibu? Dari kata-katanya saja sudah terlihat ya. Apalagi kalau kita laksanakan tahapan ini dengan kesadaran kita sebagai guru tadi yang ingin mengadakan perubahan paradigma ya, dari stimulus respon kepada teori kontrol ya, seperti ini. Kemudian ranking ada hadiahnya gitu ya, atau misalnya supaya anak mau maju ke depan cepet-cepetan kita kasih hadiah ya. Nah ternyata itu ada negatif positif gitu ya, dan lebih banyak ke negatif gitu ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi, ayo siapa yang mau menjawab itu keinginan kita ya, supaya terjawab gitu. Ayo ini ada hadiah. Itu paksaan ya, paksaan supaya kita ini ingin dijawab sampai kita ada ini anaknya mah cuek aja ya, yang bisa dijawab yang nggak cuek kan nggak ada, jadi dorongan malah lebih jadi rajin, lebih jadi bagaimana ya itu. Selanjutnya, jadi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi ya, jadi orang tersebut tergantung hanya pada penghargaan yang diberikan saja ya. Jadi pada saat nggak ada penghargaan itu ya udah ya terserah gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya, ini paradigma baru Bapak Ibu ya, karena memang sudah berpuluh tahun kita melakukan seperti itu. Kita mengagungkan bahwa penghargaan reward itu adalah yang terbaik ya. Ternyata ada dampak negatifnya ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Maksudnya apa? Nomor 2 tuh ya, misalnya jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Betul tidak? Betul ya. Saya kemarin mengikuti upacara hari PGRI ya, pengen sepeda Pak Cece, ternyata tidak dapat, kecewa gitu ya. Seperti itu mungkin anak-anak juga ya. Guru udah menyiapkan bolpen ini itu gitu, anak berusaha tidak dapat. Jadi tidak efektif ya penghargaan ini gitu. Tidak membangkitkan motivasi apa-apa sebetulnya ya. Jika kita ingin orang tersebut terus-menerus perilaku kita yang diinginkan itu nggak bisa ya dengan penghargaan itu. Hanya sesaat aja ya, jangka pendek aja.
Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Misalnya seorang guru sering memberi penghargaan kepada murid, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya aja. Yang seperti saya bilang tadi, ya. Seolah-olah guru itu memotivasi anak untuk serius belajar, untuk supaya materi yang tersampaikan itu berhasil dan dikuasai anak, ya. Padahal anaknya hanya bersifatnya menyenangkan kita saja, ya. Kembali ke ilusi yang tadi, kita nggak tahu pikiran anak apa, ya. Duduk di meja sini belajar, sekali-kali dapat hibur dari kita nggak tahu, ya, pikiran anak yang sesungguhnya itu apa. Namanya juga pikiran anak-anak, ya, masih pikirannya bermain, pikirannya bercanda, gitu, ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya, bisa dibayangkan, ya, bisa ditelaah, ya, sedikit-sedikit, ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Betul tidak? Udah, saya masalah terus, udah diem aja. Buku-buku saya mau ke belakang aja. Malah izin dia, ya, ke belakang. Tidak mau mengikuti. Penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut, ini terlalu banyak, ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, ya. Anak yang asalnya kreatif, ya, tiba-tiba sekali aja nggak dapat penghargaan, down langsung. Masa sih saya kalah sama dia, gitu, ya. Menghentikan kreativitas. Padahal seandainya tidak ada bla bla bla, tidak ada penghargaan, kelas ini akan berjalannya alami, nggak ada ikut-menyikut istilahnya, ya. Saya pengen jawab gitu, padahal nggak boleh membuka buku aturannya, misalnya. Penghargaan itu menghukum. Ini misalnya nih, mereka mendapat penghargaan dalam ranking, mendapat ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Kamu cuma ranking kedua, gitu, ya. Kadang ada bahasa temannya yang merasa biasa-biasa aja dan orang tua yang lain membanggakan anaknya karena ranking 2, gitu, ya, misalnya. Cuma ranking 2, gitu, ya, belum ranking 1. Baru juga masuk 10 besar, gitu, ya. Baru juga dapat buku 3 dari buku guru, nah, itu, ya. Seperti menghukum malahannya. Motivasi dari dalam diri yang tadi, jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga, misalnya anak kelas 1 sudah bisa membaca, dia senang banget, gitu, ya. Ternyata pada saat kita kasih penghargaan, hadiah sama orang tua itu, gitu, ya, ternyata itu malah menghilangkan alamiah hasil, seolah-olah saya berhasil itu karena mama mau ngasih sepeda baru, misalnya, seperti itu. Ini memang kita sulit, ya, Bu, ya, merubah paradigma ini, tapi ya harus kita telah dan pelajari sedikit demi sedikit, ya. Kemudian ini restitusi, ya. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, ya. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Bu Haji Mutati akan memilih yang mana? Yang atas, menunjukkan kesalahan dan memintanya untuk melihat kesalahannya baik-baik. Bu Haji Marwia mau pilih yang mana jika muridnya salah? Yang atas juga. Di atas. Coba yang mudahan, Neng Lia. Bu Lia yang mana? Ya, yang mana? Ditelah dulu. Yang kedua, kayaknya. Kedua mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Wow. Pak Erik, olahraga yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Bapak Ibu sudah bisa melihat dari beberapa jawaban yang ada di sini. Lebih condong kemana? Seharusnya yang melakukan. Ya, tadi kembali ke restitusi. Kalau yang atas-atas itu ada hukuman, ya, konsekuensi. Kalau yang keempat itu lebih kitanya merangkul, ya. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya, misalnya apa? Misalnya menghilangkan pensil temannya, ya, dengan sengaja.
mengumpetkan ya sepatu biasanya ya, sepatu saya hilang sebelah gitu ya. Nah itu ya, itu biasanya seperti itu. Ini video saya melakukan komunikasi dengan anak pada saat dia ada masalahnya. Jadi lebih baik kita ajak ngobrol bersama, kita mencoba untuk ke langkahnya restitusi, ya. Tidak langsung justice. Ada anak bertengkar, kan sekarang anak itu viral banget ya. Bu, dia ngatain bapak saya melulu gitu ya. Gak yang ngatain juga ya. Jadi kena kusut itu ngatain. Saya ngatain bapaknya Kak Cece ngatain bapaknya saya gitu ya. Gak selesai gitu ya. Saya ajak kantor, saya duduk bersama berdua tadi satu-satu dulu ya Bu ya. Satu dulu apa dia ininya apa yang dia inginkan, yang satu baru dipertemukan ya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan ya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan gitu ya. Nggak dipaksa, ya udah kamu karena nggak ngerjain PR, ayo tulis 100 kata seperti tadi itu ya, nggak memaksa ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya seperti tadi. Memang itu yang kamu inginkan, itu kan menuntun ya Bapak Ibu, supaya anak berpikir berkhayal, oh iya ya, jika seandainya saya tidak main HP, tidak tidur kemalaman, oh ya, itu menuntun ya di sini. Kemudian juga fokus pada solusi, kita fokus pada solusi, kan? Makanya dipanggil gitu supaya selesai ya. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi setelah kita ajak ngobrol, kita kasih solusinya, dia juga mengutarakan solusi yang dia inginkan, dia bisa kembali lagi kepada temannya, bermain lagi, kemudian belajar lagi di kelas itu dengan punya karakter saya akan berubah. Gitu ya. Misalnya ada anak berantem nih di kelas, tahu-tahu kita sedang sibuk melihat atau jebret gitu ya di belakang, berantem kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 gitu, sampai bajunya kancingnya lepas gitu ya. Nah kalau kita ngambilnya restitusi, tidak langsung menjustis anak ini suruh berdua bersihin WC ya, tetapi bagaimana cari solusi. Ini ibu saya takut kalau pulang mama saya pasti marah, kancing saya copot. Nah kita cari solusinya bagaimana ya supaya kancingnya hasil seolah-olah saya berhasil itu karena mama mau ngasih sepeda baru misalnya, seperti itu. Ini memang kita sulit ya Bu ya merubah paradigma ini, tapi ya harus kita telah dan pelajari sedikit demi sedikit ya. Kemudian ini restitusi ya. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ya. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Bu Haji Mutar. Cari solusinya bagaimana ya supaya kancingnya kembali utuh lagi. Ini yang bersalah tadi, kamu ada bagaimana, ada solusi nggak? Ini Bu, misalnya tetangga saya tukang jahit, ya udah nih nanti jam istirahat kalian sama dulu ya. Selesai udah masalah. Karena anak dengan anak ya. Kalau itu si kancing dibawa ke rumah jadi orang tua dengan orang tua, tentu tidak Bapak Ibu. Tuh, ya itu fungsi kita sebagai guru mengambil langkah dengan langkah restitusi. Jangan menghukum. Di sini mah nggak ada konsekuensi. Kan emang tahu besok ada yang kancingnya mau lepas. Ya, bukan nggak ada perjanjian kan? Nggak ada. Ini restitusi ya. Hal-hal yang bisa sedetik kita mandi terjadi dan sedetik itu pun kita bisa mencari solusi. Nah ini keyakinan kelas yang harus betul-betul dibuat bersama dengan anak, disepakati. Kalau ini sudah dibuat, ini sudah disepakati, ini akan membudaya. Inilah budaya positif sesungguhnya. Akar permasalahan yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Misalnya di sini ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar.
Ada nggak Bapak Ibu setiap hari anak yang tidak berdoa? Ada. Padahal misalnya sudah dibuat keyakinan kelas ya bersama-sama, ada saja. Itu berdoa, apalagi hal lain. Misalnya piket, itu mau udah jauh dah. Berdoa aja yang sambil duduk, kadang ada yang nggak ngikutin, betul tidak? Ya. Jadi keyakinan kelas ini ya harus betul-betul kita ambil langkahnya itu. Kita maunya begini, anak juga maunya begitu, sama. Ya, ditawarkan anak-anak bagaimana sebelum belajar kita mau mengadakan apa? Bu berdoa dulu. Benar nih mau berdoa dulu, benar. Please berdoa sebelum dan sudah belajar. Keyakinan kita yang pertama ya, ya Bu. Gitu. Ya, tuh. Dan yang lain-lainnya. Saya ya, keyakinan kelas itu ini ya abstrak ya, lebih rinci dan konkret, tidak abstrak ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang tadi itu bersama-sama diputuskan bersama. Jangan dari bu guru, jangan di sekolah, ada bedanya. Tata tertib sekolah siapa yang mengeluarkan? Sekolah. Apakah anak mengikuti membuat tata tertib? Tidak. Apakah orang tua ikut membuat? Tidak. Ya, mungkin ada beberapa sekolah ya, tapi jarang banget ya. Nah, ini untuk keyakinan kelas ini sudah di kelasnya sendiri. Abong juga aku dibikin sama gurunya doang ya. Sama gurunya saja, ayo dengan anak apa susahnya sambil mengajari anak berdiskusi, bermusyawarah seperti itu ya. Selanjutnya, nah silakan nilai kebajikannya apa misalnya nih, kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya bertanggung jawab. Ayo dilanjut nomor 2. Bu Fatma. Ya lanjut. Nomor 3, Pak Eri. Pak Eri ngantuk. Kemudian yang selanjutnya, Bu Ros. Disiplin apa keamanan ya. Dilarang menggunakan narkoba apa? Kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran disiplin. Dilarang merokok, kesehatan. Gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor, keamanan. Tadi mana yang belum dijawab? Dilarang mengganggu orang lain, keamanan, ketertiban. Ini kegiatan saya membuat keyakinan kelas bersama kelas adik kemarin. Kita siapkan dulu ya, siapkan dulu alatnya. Nanti seperti ini. Silakan namanya juga bikin alatnya. Ya. Keyakinan kelas kalau sudah jadi seperti ini, baru kita buat. Cari solusinya bagaimana ya supaya kancingnya kembali butuh bahasa kan kita jelaskan bareng-bareng ya. Misalnya terlalu pendek, terlalu panjang, jadi kita atur bersama-sama sehingga menjadi rapi gitu. Untuk keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata jangan, tidak, ya. Hindari kata-kata negatif. Jangan buang sampah, jangan hindari buanglah sampah gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak terlambat ke sekolah, nggak boleh ya. Datang tepat waktu misalnya seperti itu. Habis dibuka dulu videonya baru dia. Ini di sini anak-anaknya masing-masing. Jadi bukan kelompok ya Bu, karena ini anak-anak sendiri ya. Bu Nina, emang anak-anak bisa berpikir langsung ke situ yang kita kasih. Ini aku kisi-kisi ya, guru aja bikin soal kasih kisi-kisi, anak juga kasih kisi-kisi sama kita.
nanti tentang kebersihan, kira-kira apa, tentang keamanan apa gitu. Ya. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini semua ada pada diri manusia, termasuk anak murid kita yang ada di kelas. Ya, seperti permainan ini, ya, ini ada bertahan hidup. Maksudnya bagaimana dia dalam permainan itu pasti ingin menang kan? Ya, bagaimana cara dia supaya menang? Dia pasti berpikir, dia berdaya guna, semampu dia supaya berhasil gitu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, gitu ya. Di sini tergambar sesama teman yang memang misalnya tangannya hitam atau putih itu saling bergabung gitu. Di situ ada rasa terima kasih, rasa kasih sayang ya. Di dalam ruang belajar juga ada ya, selalu ya, bagaimana anak itu ingin selalu kita sayangi di kelas, ingin diperhatikan ya. Tiba-tiba bu guru, oh kok gak nanya jepit rambut saya kan baru gitu. Ada anak yang begitu ya, atau misalnya tas saya baru, bu siapa yang nanya dalam hati misalnya ya gitu. Karena dia ingin terpenuhi rasa kasih sayangnya ya. Kasih sayang di rumah aja sama mamamu misalnya. Tidak seperti itu, karena anak-anak itu menganggap guru itu segalanya. Mamanya lewat ya, guru itu segalanya di depan anak itu ya. Nah di sini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Ada nggak mah yang begitu? Bapak ibu ada nggak yang di kelas tiba-tiba anak petek gitu ya, atau nyanyi lah, aduh udah sini deh kita ya, betul ya. Ini ya, ya. Jika ibu atau bapak guru ada anak yang seperti ini, apa yang akan dilakukan setelah belajar ini? Nyanyi pojokan. Nah, ini bagaimana? Jika ada anak yang itu potek-potek meja gitu, tempat-tempat sepatu, bagaimana? Ya, sehati, dipanggil ya, ditanya atau disalurkan keinginannya. Disalurkan, anak kamu suka main bola, nanti Exco hari Sabtu futsal, gitu ya. Tuh, jadi lebih ke mengarahkan kira-kira yang mungkin ada bakat minat di diri dia itu ya, betul ya, suruh menyanyi ya. Tuh. Nah, marawis gitu ya. Ya, ibu guru. Nah, jadi tidak menghukum ya, Bapak Ibu bisa lewat menghukum, mudah-mudahan nggak ada lagi dalam kamus Bapak Ibu yang ada di sini ya, sedikit walaupun kita ke manusia ya, tapi kita ada remnya ya, ibaratnya anak sendiri aja gitu ya. Mau kita hukum gitu anak kita sendiri ya. Kalau misalnya anak saya sekolahnya di Margahayu 17 nih misalnya ya, kemarin pulang-pulang nangis dihukum sama bu guru ya, gitu misalnya. Bagaimana perasaan kita kan sebagai guru itu seperti itu ya, kita hindari sedikit misalnya. Restitusi kan kita jelaskan bareng-bareng ya, misalnya terlalu pendek, terlalu panjang, jadi kita atur bersama-sama sehingga menjadi rapi gitu. Untuk keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata jangan, tidak ya, hindari kata-kata negatif. Restitusi kita itu ada 5 posisi kontrol. Apakah guru itu sebagai pendukung? Bapak Ibu memang ini materi berkaitan ya. Kenapa? Supaya lebih paham gitu ya. Ini juga gitu ya. Menghukum, membuat rasa bersalah. Kita tadi di awal ya sudah mulai ingat ya, tadi kita bagaimana sebagai teman. Ada kan guru yang apa kabar? Sudah sarapan belum? Gitu ya. Ayo lihat PR-nya. Saya nggak bisa kerjain dong. Ada nggak yang gitu? Ada. Jadi sebagai teman itu bagus atau tidak? Sekali, 2 kali, beberapa itu bagus. Lama-kelamaan anak bagaimana? Ya, betul. Nah, betul.
ada batas ya. Berarti kalau ada batas kita naik level ya, pemantau. Ya, guru sebagai pemantau. Ya, melihat aja. Sudah PR-nya, sudah Bu gitu. Tapi dia Bu dikerjain kakaknya, ada gitu. Ya, dia mah dikerjain mamanya, dia pakai kalkulator gitu. Kita tahu aja, oh iya, udah nggak apa-apa gitu ya. Sekali-kali juga, aku juga pernah kasih itu, iya pernah, akhirnya temannya ada. Kita memantau aja, tidak menghukum, tidak mengambil langkah dulu gitu, sebagai pemantau. Apakah sebagai pemantau tersebut juga baik? Ya sekali dua kali, kalau setiap hari begitu anaknya nanti kerjain PR tidak? Kerjain PR-nya sendiri atau dibantu? Dibantu ya. Ternyata kurang baik juga ya. Nah, bagaimana dengan posisi kita sebagai manajer ya? Di sini yang tadi kalau pemukul tadi ya kata-kata sudah paham kan? Apa kata-katanya itu menjustis banget ya. Kamu tuh selalu saja ya, pasti kalau hari Senin nggak masuk karena nggak mau pacaran misalnya gitu ya. Kata-kata kita tuh udah pedas, sudah wajah kitanya masanya melotot gitu ya. Anaknya kecil pendek gitu ya, udah berengket kecil ya. Itu kita tidak belajar membuat anak merasa bersalah gitu. Kamu tuh kasihan orang tua kamu ya, udah masih jajan, udah masih bekal. Kamu di sini duduk doang, nggak belajar. Orang udah saya kuat ya. Orang udah 10 soal kamu baru selesai. Sering kita temui seperti itu ya, itu membuat anak merasa bersalah. Itu kalau keterusan anaknya udah double down ya, udah nggak mau lagi dia ke sekolah. Besok saya nggak mau sekolah, gurunya gitu amat ya. Manajer ini posisi di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, seperti tadi yang coba kancing dan solusinya gimana supaya nggak dibawa ke rumah itu masalah, nggak nyampe orang tua gitu ya, gitu. Kembali ke kita gunakan kata-kata yang ramah ya, yang masuk akal, yang enak didengar anak nih. Apa yang kita yakini sebetulnya di kelas harus aman misalnya di guru. Nah, kenapa kamu berantem gitu ya? Apakah kamu meyakininya? Saya meyakini dulu. Emang kalau misalnya aman, situasi belajar bagaimana? Situasi belajar enak gitu ya, tenang gitu. Nah, dilanjutkan lagi, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Itu enak ya, seolah-olah anak itu yang sudah merasa bersalah itu tidak jatuh ke sungai, ke jurang, kita angkat gitu ya. Terus gitu enak kalian. Saya nggak ngomongin gitu. Saya nggak dilaporin sama orang tua kan, awas ya Bu, laporin sama orang tua kamu nih, Bu WA nih, bisa Bu. Bapak Ibu itu real kenyataan kita. Ayo kita paradigma baru ya, bahas sedikit baik guru kelas, guru olahraga, guru agama gitu ya. Sehingga murid kita nyaman dengan kita, nyaman dengan sekolah. Tidak akan ada sekolah yang dirindukan kalau gurunya penghukum sampai nomor 4 itu ya. Tapi kalau guru berlaku sebagai manajer pemandukan, gitu, pemantau tidak gitu. Tapi dia sebagai malaikat penyelamat gitu ya istilahnya ya. Wah, anak ini akan semuanya generasi kita gol. Generasi di bawah kita kan emas ya di 30 tahun yang akan datang insyaallah ya. Amin gitu ya. Ini tadi nada-nadanya aku bagaimana merasa bersalah bagaimana kita lewat tadi sama saja ya. Nah ini jenis solusinya diantaranya menstabilkan identitas. Itu kalau ada anak-anak ada masalah itu kita tanya dulu kenapa, ada apa, memangnya kenapa gitu. Ini menstabilkan identitas dulu. Di yang lagi kacau tuh ditenangkan dulu gitu istilahnya ya. Kemudian validasi tidak ada yang salah. Kamu tuh melakukan kesalahan itu kenapa gitu ya. Emang mau apa gitu, itu distabilkan.
Barulah ini tanyakan keyakinannya yang tadi itu. Dia yakin dengan keamanan di kelas itu, tetapi kenapa dia lakukan? Ayo kita cari solusi bersama-sama. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, speaking lagi nih, ini di sesi akhir kita selesai ya tentang kosakata. Tapi kalau sekarang katanya saya awali dengan buku, nanti Bapak Ibu punya jadi kuda misalnya gitu. Ya, ya, diambil kata akhir ya, diambil kosakata akhir ya. Saya ganti apa buku? Saya ganti apa ya? Buku. Itu juga ya. Pak Edi, ayo. Buku dari ku. Kupas. Kupas, sampai pas. Pasunan. Ya, lanjut. Pelaku udah hebat ya, lagi. Dari ibu, ibu sudah. Lempar. Dapur. Ibu lempar ke siapa? Oh iya. Mulia. Purnama. Ya, makan. Saya Bapak. Udah. Belum. Bapak cari aman masak. Sakit. Lempar Pak. Ini kelewat Pak MC nggak pernah ada yang tipu. Belum modern nih. Ayo lanjut ke Fabi. Ya, betul. Ayo, ada yang belum? Bapak dia. Pipi. Lanjut. Pisang. Sudah semua? Belum. Iya. Saya biarin. Sanksi. Akhirnya kembali ke hukuman sanksi. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Ini golnya Bu Yanti ya, sanksi. Tapi saya nggak ngasih libur dan takut nanti Bu Yantinya, wah besok saya libur lagi ya, dapat libur lagi. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini kita KKG 2005 semoga selalu kreatif, inovatif ya. Ayo kita bangkitkan ya di KKG yang insya Allah memang akan ada juga ya. Ini Bapak Ibu pengawas akan ada workshop ya. Di setahun ini insya Allah 5 kali workshop, mudah-mudahan bisa dibiarkan di KKG ya. Demikian kurang lebihnya, saya Lina Handayani, saya calon guru penggerak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datang dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya. Bunyi materinya di Oh, bisa dikirim tentang jalur WA. Mungkin gak banyak, saya selaku bawa acara sedikit merangkum dari materi yang saya sampaikan. Ternyata sadar tidak sadar ada habit yang sudah kita lakukan. Nah ini jenis resolusinya, diantaranya menstabilkan identitas. Itu kalau ada anak-anak ada masalah itu kita tanya dulu kenapa, ada apa, memangnya kenapa gitu. Ini menstabilkan identitas dulu. Di yang lagi kacau tuh ditenangkan dulu gitu istilahnya ya. Kemudian validasi tidak ada yang salah. Kamu tuh melakukan kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak sendiri atau ibu guru sendiri. Ya, jadi kesepakatan ini timbul dari luar diri kita, ya, atau hanya dari diri kita sendiri saja. Ya. Tapi kalau keyakinan seperti ini harus timbul dari diri kita, anak yang ada di kelas 4B. Nah, sekarang anak-anak boleh silahkan bebas mau membuat keyakinan untuk kelas 4B apa saja, ditulis ya. Nanti Bu Lina pilih-pilih yang cocok, yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Bu boleh tidak melihat lagi yang kemarin yang ibu berdoa? Nah, itu hal bagus juga ya. Bukannya yang semester 1 itu tidak berlaku di semester 2 ini, tidak. Boleh diambil lagi ya. Karena memang sejatinya ini juga di semester 1 pikir tidak. Semester 2 nanti pikir tidak. Berarti kan masih sesuai ya. Gitu ya. Tapi yang sudah kita tulis di sini nanti ya, yang sudah Bu Nina checklistin harus dilaksanakan bersama-sama dengan yakin dan dipatuhi ya, karena sudah diyakini bersama satu kelas dan Bu Guru ya. Paham anak-anak? Boleh pakai namanya, kemudian tulis satu keyakinan kelas apa untuk kelas 4B ya. Mulai ditulis yang sudah mendapat kertas, mulai menulis. Karena inginkan, saya mah inginnya di sekolah itu tiap hari diskusi kelompok gitu, boleh ya. Saya maunya di kelas itu ada ice breaking sebelum belajar, boleh ya. Diajukan saja, ditulis saja, nanti kita tentukan bersama-sama mana yang akan kita pakai ya. Dengan teman tadi boleh ya. Yang sudah angkat tangan, yang sudah boleh maju ke sini satu-satu. Ayo, satu-satu, yang satu duduk baru yang lain maju. Ya, lanjut. Terhadap Bapak Ibu Guru, datang tepat waktu, menjaga lingkungan kelas, disiplin dalam belajar, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati sesama teman. Satu-satu saya. Ya, yang sudah duduk kembali. Ya. Lanjut. Apa ini? Memakai seragam sekolah. Oh ya. Menghormati guru, menghormati sesama teman, berdoa sebelum belajar, menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan. Wah, bagus. Pikiran dan perbuatan. Pramuka ya. Menjaga ketertiban kelas. Sudah semua? Sudah. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Baik anak-anak. Sopan santun terhadap Bapak Ibu Guru di kelas, setuju tidak? Kita checklist. Datang tepat waktu. Pikiran dan perbuatan. Pramuka ya. Menjaga ketertiban kelas. Sudah semua? Sudah. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Baik anak-anak. Sopan santun terhadap Bapak Ibu Guru di kelas, setuju tidak? Kita checklist. Datang tepat waktu. Menjaga lingkungan kelas. Maksudnya supaya lingkungannya apa nih? Bersih, aman dan
berarti harus diyakini ya. Disiplin dalam belajar? Setuju. Harus disiplin kalau kata Bu Guru. Ayo mulai belajar sudah tidak ada yang mengontrol. Dan ini sudah diyakini sama kita ya. Menjaga kebersihan kelas sama saling menghormati sesama teman. Ya, ini sama. Memakai seragam sekolah setuju? Setuju ya. Karena jangan sampai yang ini baju olahraga, yang lainnya memakai batik ya. Berbeda. Bekal, makan minum, setuju ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan.